Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk materi kita hari ini masih kelanjutan dari bab pendapatan nasional dengan subtema hari ini metode perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan dari materi hari ini yaitu kalian dapat menghitung pendapatan nasional. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada metode pendekatan produksi. Jadi, dengan melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa, sehingga menghasilkan rumus Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya. Nah, ada yang tahu Y itu melambangkan apa? Jadi, Y itu melambangkan pendapatan nasional, P melambangkan harga, dan Q melambangkan kuantitas. Kita langsung masuk ke contoh agar lebih jelas. Jadi di sini ada tahapan produksi, harga, dan nilai tambah. Yang pertama ada kapas seharga 5.000. Nilai tambahnya 5.000. Yang kedua ada benang seharga 10.000. Nah, berarti nilai tambahnya dari 5.000 ke 10.000 yaitu 5.000. Selanjutnya kain seharga 20.000. Jadi nilai tambahnya itu dari 10.000 ke 20.000 yaitu 10.000. Selanjutnya baju seharga 35.000. Nilai tambahnya itu dari 20.000 ke 35.000 yaitu 15.000. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksinya ini, dijumlahkanlah nilai tambahnya. Maka 5.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000 ditambah 15.000 yaitu 35.000. Selanjutnya pendekatan pendapatan. Jadi pendekatan pendapatan itu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik produksi dalam 1 tahun. Jadi rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Nah, tadi Y itu melambangkan pendapatan nasional. R itu dari kata rent yaitu sewa. W itu dari kata wages yaitu gaji. I dari kata interest yaitu bunga modal. P itu dari kata profit yaitu laba. Nah, dalam ekonomi I itu ada 2, I besar dan I kecil. Kalau I kecil itu untuk interest atau bunga modal, sedangkan I besar untuk investment atau investasi. Selanjutnya atau yang ketiga itu ada pendekatan pengeluaran. Jadi, pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, sehingga muncullah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y itu melambangkan pendapatan, C melambangkan consumption yaitu konsumsi, I melambangkan investment yaitu investasi,
G melambangkan government yang artinya pengeluaran pemerintah. X melambangkan ekspor dan M melambangkan impor. Nah, kalau rumus yang pendekatan pendapatan itu ada I kecil. Kalau di pendekatan pengeluaran ada I besar. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Jika diketahui data sebagai berikut. Pendapatan gaji sebesar 5 juta, keuntungan perusahaan sebesar 750.000, bunga modal sebesar 480.000, pengeluaran konsumsi sebesar 10 juta, menyewakan tanah sebesar 5 juta, investasi pengusaha sebesar 7 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta, ekspor 8 juta, impor 3 juta. Dari data di atas, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Penyelesaiannya, kita masukkan terlebih dahulu pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R itu rent atau sewa seharga 5 juta ditambah W wages atau gaji 5 juta ditambah I bunga modal 480.000 ditambah P profit atau keuntungan sebesar 750.000. Jumlahnya yaitu 11.230.000. Selanjutnya kita masukkan rumus pendekatan pengeluaran. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C-nya tadi consumption atau konsumsi sebesar 10 juta. I-nya tadi investasi sebesar 7 juta. G-nya itu pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta. Ditambah X ekspor sebesar 8 juta. M-nya itu impor sebesar 3 juta. Totalnya atau penjumlahannya sama dengan 37 juta. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan tanyakan di dalam grup WA kita ya. Nah, di slide selanjutnya ini ada tugas 2 soal. Kalian kerjakan, lalu kalian japri. Ketika udah siap, silakan japri ke WA saya pribadi. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat. Dan jangan lupa tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.